Halo semua, perkenalkan nama saya Joshua Herman Turnip. Saya dari Departemen Manajemen Hutan 7, Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Sini saya akan memaparkan hasil analisis jurnal dengan judul Kajian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dalam Pengorganisasian Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Latar belakang, berdasarkan Permenhub Nomor P6 Tahun 2009 tentang pembentukan wilayah KPH, yang dimaksud dengan KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH berdasarkan fungsi hutannya dibagi menjadi KPH lindung, KPH produksi, dan KPH konservasi. Juga dikenal adanya KPH model yang merupakan wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di tingkat tapak. Kondisi hutan Indonesia akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, ditandai dengan meningkatnya laju deforestasi dan degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, serta kurangnya terkendalinya penembangan liar. Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2010 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK dijelaskan bahwa hutan dan fungsi KPH adalah menyelenggarakan pengelolaan hutan, penyusunan rencana pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi, perlindungan dan konservasi hutan. Lokasi penelitian, kegiatan penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu KPHP model Dambelas Tinombo, dan Kabupaten Lampung Tengah, yaitu KPH Regional 47 W Terusan, dan KPHL Batu Tegi. Alasan pemilihan lokasi didasarkan pada perbedaan kemajuan perkembangan organisasi untuk melihat sejauh mana implementasi terkait SPK pengelolaan KPH. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan wawancara dengan para pengambil kebijakan di setiap lokasi KPH yang diteliti baik berupa data primer maupun sekunder. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, di mana sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. 1. KPHP Y Terusan, Kabupaten Lampung Tengah. Penetapan KPHP model Y Terusan di Kabupaten Lampung Tengah adalah melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 794 Tahun 2009, tanggal 7 Desember 2009, seluas kurang lebih 12.500 hektar. Rencana pengelolaan KPHP Y Terusan Regional 47 dapat kita saksikan pada tabel berikut, di mana terdiri dari 3, yaitu rawap atau perlindungan, darat atau permukiman, dan darat atau tegalan. 2. KPH Dampelas Tinombo, Sulawesi Tengah. KPHP model ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 792 Tahun 2009, tanggal 7 Desember 2009, yang melintasi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Luas kawasan hutan KPHP model Dampelas Tinombo adalah 100.912 hektar, melintasi 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Donggala serta 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Parigi Motong. Berikut kita dapat saksikan program KPH berdasarkan rencana aksi, di mana terdapat 9 poin. 3. KPHL Batu Tegi, Kabupaten Lampung Barat. Penetapan KPHL model Batu Tegi di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Tenggambus sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 650 Tahun 2010, tanggal 22 November 2010, seluas kurang lebih 58.162 hektar yang seluruhnya merupakan hutan lindung. Hingga saat ini, masih belum terdapat kegiatan atau operasional program pada KPH Batu Tegi. Pada KPH tersebut terdapat bendungan Batu Tegi yang bermanfaat untuk PLTA dan pengairan sawah. Dalam KPH ini juga terdapat tanaman masyarakat seperti kopi dan coklat. Karena mayoritas mata pencarian masyarakat adalah petani, masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan. Berikut dapat kita lihat tabel implementasi kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengelolaan KPH. Pembahasan tabel. Berdasarkan tabel yang sudah kita perhatikan sebelumnya, terlihat bahwa ketiga KPH telah menyusun tata hutan dan perencanaan pengelolaan hutan yang merupakan tahap pertama dalam peraturan kebijakan tentang NSPK pengelolaan KPH. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahap tata hutan dan rencana pengelolaan hutan adalah inventarisasi potensi kawasan hutan dan pembuatan rencana pengelolaan jangka panjang. Operasionalitas KPH ini telah dimulai pada tahun 2009 yang meliputi kegiatan sosialisasi KPH dan inventarisasi dalam kawasan KPH. Kegiatan inventarisasi difokuskan pada penggunaan lahan untuk pemukiman (XHTI), ada tidaknya pemegang izin dalam kawasan, masalah sosial ekonomi masyarakat, dan inventarisasi vegetasi untuk mengetahui potensi yang terdapat dalam kawasan KPH. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah
Yang pertama, kebijakan, norma, sistem, prosedur, dan kriteria pengelolaan KPH telah diimplementasikan oleh KPH dan Pelas Sinombo dan KPH Y Terusan, sementara KPH L Batu Tegi belum diimplementasikan. Kedua KPH tersebut telah menyusun rencana pengelolaan hutan dan tata hutan, antara lain inventarisasi potensi kawasan hutan dan pembuatan rencana pengelolaan jangka panjang. Yang kedua, dari 3 KPH model yang menjadi objek penelitian, hanya 2 KPH yang sudah melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu penyelenggarakan pengelolaan hutan melalui tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Sementara pengelolaan hutan lainnya belum direalisasikan karena ketidaksiapan KPH dari aspek pendanaan dan ketersediaan sumber daya manusia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.